Pemirsa Raja Kabar TV, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dikunjungi perusahaan pengembang perumahan dalam rangka konsultasi publik AMDAL, rencana kegiatan pembangunan perumahan area komersil dan sarana penunjangnya. Perumahan Golden Gria Sentul oleh PT Gria Sarana Akbar 28 Januari 2026. Hadir dalam kegiatan rapat AMDAL, Wahyudin Kasih Pemerintahan Kecamatan Babakan Madang mewakili camat, Kepala Desa Ahmad Paujan, Babin Kaptipmas, konsultan pengembang, tokoh agama, RT dan RW, warga masyarakat. Kegiatannya dilaksanakan di Aula Desa Cijayanti, adanya pemaparan baik dari kecamatan, kades kecamatan, dan konsultan. Adanya pengisian saran dan pendapat masyarakat atas pembangunan luasan 13,63 hektar. Kritik tajam dari warga sekitar terhadap rencana pembangunan perumahan RW Caca, berharap perusahaan dapat antisipasi dampak negatif, ya walaupun jelas ada positifnya. Lucy Pratiwi, konsultan AMDAL, mestinya izin AMDAL memang sudah harus ada sebelum adanya pembangunan fisik. Berikut ungkap Ketua RW Caca dan Lucy Pratiwi, Arifin Irang melaporkan. Kemudian ada Mbak Mega dan juga Mas Denny yang mungkin nanti ke depannya akan membantu PT GSA dalam menyusun dokumen lingkungan. Jadi memang dokumen lingkungan ini menjadi syarat untuk diterbitkannya persetujuan lingkungan, kemudian nantinya akan ada persetujuan bangunan gedung atau dulu bahasanya IMB, kemudian juga. Oke Bu, mau disampaikan untuk kegiatan hari ini? Baik, perkenalkan saya Lucy Pratiwi, ditunjuk sebagai konsultan. Dalam hal ini konsultan AMDAL untuk kegiatan pembangunan perumahan. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang memang wajib AMDAL itu harus menyusun dokumen AMDAL. Nah, biasanya untuk penyusunan AMDAL-nya diserahkan ke konsultan yang memang sudah bersertifikat begitu Pak. Jadi izin saya mewakili teman-teman tim. Ya. Nantinya kita akan ada satu tim dari semua kalangan, ada tenaga ahli lingkungan, tenaga ahli fisik kimia, kemudian tenaga ahli sosial, karena tadi dampak sosialnya lumayan. Jadi nanti akan ada tenaga ahli sosial yang mengkaji lebih dalam terkait kegiatan ini dan dampaknya. Bu, kalau AMDAL ini sebetulnya dasar daripada dasar izin ke depan kan? Ya, jadi sebetulnya AMDAL ini kan persetujuan lingkungan. Sebelum ada AMDAL memang ada izin-izin dasar. Betul, ada izin dasarnya dulu. Pertama harus kesesuaian tata ruang. Nah, tadi perumahan sudah punya perizinan kesesuaian tata ruang. Jadi setelah ada izin tata ruang, setelah ada site plan, baru penilaian terhadap dokumen secara lingkungannya. Nah, secara lingkungannya ini AMDAL nanti keluaran dari AMDAL adalah persetujuan lingkungan yang memang menjadi syarat untuk izin-izin selanjutnya. Ada izin bangunan gedung atau IMB dulu ya. Nah, itu kemudian izin operasional juga nanti bergantung dengan harus ada izin AMDAL dulu Pak. Gitu. Bu, ini kan proyek sudah berjalan, ini bahkan rumah contoh juga sudah ada. Apa nggak terlambat AMDAL hari ini? Seharusnya AMDAL itu kan kegiatannya pada tahap perencanaan. Perencanaan ya? Nah, betul, tapi memang untuk kegiatan pembangunan pagar itu memang diperbolehkan Pak. Oh, diperbolehkan pagar. Rumah contoh juga udah? Rumah contoh sebetulnya tidak diperbolehkan. Tapi memang dalam catatan kami sudah berkoordinasi bahwa rumah contoh ini betul rumah contoh kami sudah sampaikan ke pengembang bahwa tidak boleh dilanjutkan lagi. Jadi memang ada kesimpang siuran kegiatan ini awalnya dikira UKL awalnya. Karena dari 2024 kan sebelumnya kegiatannya sudah dari 2024. Kemudian simpang siur perizinannya. Nah, begitu kami dihubungi, kami coba cek perizinannya, ternyata wajibnya wajib AMDAL, sudah nggak bisa UPL begitu. Jadi pada saat kami tahu, kami terjun bahwa ini harus AMDAL, kami sudah sampaikan bahwa kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan lagi, cukup sampai kalau pagar memang boleh Pak sebagai batas tapak proyek itu diperbolehkan. Tapi kalau rumah contoh karena sudah terlanjur dibangun tidak mungkin di-stop ya sekarang. Tapi sudah di-stop. Saya sampaikan hanya memang kemarin informasi dari Pemrakarsa karena lahannya sudah terbuka, kemudian musim hujan, kalau tidak dilakukan perkerasan mungkin dampaknya akan lebih parah ya Pak ya tanahnya. Jadi sementara kami koordinasi itu bentuk pembangunan itu bentuk dalam upaya pemeliharaan lingkungan Pak. Betul. Jadi memang kalau nanti bangun rumah lagi itu nggak boleh sama sekali. Tapi ini sudah cukup di stopnya di kegiatan saat ini. Sekarang. Jadi tidak boleh ada pembangunan lagi sampai izin AMDAL terbit. Bu, izin AMDAL berapa lama sih Bu? Normalnya 6-8 bulan Pak. Artinya sebelum 8 bulan izin AMDAL lahir,
ya, gitu. terbit, itu tidak akan ada pembangunan lagi. Ya, tidak boleh ada pembangunan. Gitu. Oke, baik, dengan Ibu siapa tadi Bu? Lucy, Pak. Siapa? Ibu Lucy. Lucy siapa? Lucy Pertiwi. Oke, makasih Bu Lucy Pertiwi. Ya, sama-sama Pak. Oke, Pak RW, mau disampaikan untuk kegiatan konsultasi publik AMDAL di wilayah Bapak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Caca, Ketua RW 09 ya, yang berlokasi di Kampung Pasir Maung. Ya alhamdulillah barusan sudah ada hasil mufakat, atau walaupun ada belum ada kejelasan ya intinya ya. Alhamdulillah disaksikan sama Pak Camat juga, Pak Kades, warga setempat juga ya. Ya alhamdulillah walaupun belum ada hasil mufakat kedepannya kayak gimana. Ya saya sih sebagai pengurus di lingkungan intinya menuntut ke pihak perusahaan itu lebih diutamakan lah ke warga. Jangan asal-asal nggak bisa. Sedangkan hasil mufakat pun belum disepakati gitu. Disepakati ya sampai sekarang ya. Iya. Jadi kita itu sebenarnya di sini tuh masih menunggu sebenarnya kejelasannya kayak gimana. Iya. Itu aja sih Pak. Usulannya apa aja tadi Pak? Apakah hanya pengusaha bisa mengambil pekerjaan di situ, atau hanya tenaga kerja saja, atau gimana? Sebenarnya gini Pak, kalau di lingkungan itu kalau faktor usaha ya, faktor pekerja ya seharusnya diutamakan dari lingkungan dulu, yang minimal lah 50% ya. Walaupun nggak 100% atau 99%, ya minimal 50%. Nah, yang kita ajukan juga bukan sebatas dari pekerjaan, dampak yang bakal terjadi itu kayak gimana. Contoh di RW 01 ya, di Desa Cijati juga. Dari pihak perusahaan kayak gini-gini, kan kenyataan cuma sebatas lisan ataupun sebatas tulisan aja. Ya di kertas. Kenyataannya mau besar kan gitu kan, omong-omong ya kebanyakan. Nah, saya di sini mengajukan masalah kayak drainase air itu mestinya kayak gimana, salurnya kayak gimana. Jangan tumpah ke Kali Cikeas lagi, Ada nggak solusi terbaik selain ke Kali Cikeas? Seharusnya intinya memiliki tempat sendiri buat menampung. Nah, masalah sampah pun kayak gimana pengolahannya. Terus masalah pemakaman. Jadi kan pemakaman pun di luar lingkungan kita. Betul. Nah, kedepannya kalau udah masuk ke warga kita, siapa yang mau ngurusin? Ujung-ujungnya ke lingkungan lagi, kan Pak gitu kan. Nah, paling yang saya minta itu kayak di situ, kayak tanah wakaf yang sekarang dipermasalahkan ya. Nah, kan itu belum ada kejelasan. Sedangkan dari pihak perusahaan langsung memvonis nggak bisa. Nah, alasannya itu apa gitu kan ya. Alhamdulillah dari pihak AMDAL pun ada kejelasan, intinya masih dibicarakan gitu Pak. Mungkin kita nunggu sidang kedua negatifnya ya Pak. Kalau dampak positifnya dengan adanya pembangunan itu apa kira-kira? Ya mungkin dampak positifnya itu juga kalau terjadi Pak ya. Mungkin bisa membantu lah dalam bidang